Menetap di masjid, mengajar, mengaji. Pesan yang cukup sederhana, tapi terus terngiang-ngiang dalam jiwa seorang anak muda yang sedang merantau di Jakarta. Dari kampung halamannya, Kampung Lalang, Manggar, Belitung. Dialah Yusril Ihza Mahendra, putra ke-6 dari Abah Idris Haji Zainal dan Uma Nursiha, yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di ibu kota. Di Jakarta, Yusril muda mendaftar dan mengikuti tes di 3 perguruan tinggi ternama, di Universitas Indonesia, di Sekolah Tinggi Publisistik, dan Akademi Teater IKJ. Di ketiga perguruan tinggi itu, Yusril lulus tes dan diterima. Yang menarik di Akademi Teater Jakarta, Yusril lulus tes dan menempati peringkat ketiga. Ia pun sempat akrab dengan para seniman dan artis di lingkungan Akademi Teater tersebut. Tapi Yusril mengurungkan pilihannya untuk kuliah di Akademi Teater. Ia lebih memilih kuliah di jurusan Hukum Universitas Indonesia, dengan pertimbangan biaya kuliah yang lebih murah dan merupakan perguruan tinggi cukup bergengsi di ibu kota. Di kemudian hari kita tahu setelah Yusril menjadi Profesor Hukum Tata Negara, ia malah berkesempatan mengasah kemampuan teaternya dengan memerankan Laksamana Cheng Ho di sebuah film kolosal. Di tahun awal kuliah, Yusril sempat tinggal di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Ia harus rela tidur di lantai masjid yang lembab dan dingin. Menaati nasihat ibunya ketika berangkat merantau, selama tinggal di Masjid Al-Azhar, Yusril mengajar membaca Al-Quran pada para jamaah masjid. Selain mengajar membaca Al-Quran, Yusril juga mengajarkan bela diri pencaksilat. Di tahun berikutnya, Yusril tinggal di asrama mahasiswa UI. Di asrama ini, ia tinggal bersama puluhan mahasiswa yang lain, termasuk Jimli Asidiki, tokoh yang sekarang kita kenal sebagai guru besar ahli hukum tata negara. Kuliah di kota besar seperti Jakarta yang keras membuat Yusril harus hidup prihatin dan tidak malu untuk bekerja apa saja untuk menopang hidupnya di ibu kota. Ia pernah menjalani profesi sebagai tukang penjual ikan, beternak ayam, berjualan kelapa, bahkan menjadi kondektur bus kota Arian dan Ajiwirya. Di tengah-tengah pergulatan hidupnya di Jakarta dalam rangka menuntut ilmu, Yusril beruntung bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam yang dikaguminya, di antaranya Buya Hamka dan Muhammad Nasir. Yusril berkesempatan bertemu dengan Buya Hamka ketika ia tinggal dan mengajar mengaji di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Pada tahun 1983, kerja keras Yusril membuahkan hasil. Ia meraih gelar kesarjanannya di bidang hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Di universitas ini, Yusril kemudian mengabdi sebagai pengajar. Pada tahun 1985, Yusril melanjutkan pendidikan pasca sarjananya ke University of Punjab, India. Kemudian melanjutkan lagi mengambil spesialisasi perbandingan politik masyarakat-masyarakat muslim di University Science Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik pada tahun 1993. 3 tahun kemudian dalam usia 40 tahun, Yusril diangkat menjadi guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia. Ia menjadi profesor termuda hukum tata negara saat itu. Pada tahun 1996, Soeharto mengangkatnya sebagai penulis pidato presiden. Sampai tahun 1998, Yusril telah menulis sebanyak 204 pidato presiden. Naskah pidato terakhir yang ditulisnya adalah pidato pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Ini menarik karena pada tahun 1979, Yusril yang saat itu menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI bersama kawan-kawannya pernah berdemo menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Dalam demo itu, Yusril melakukan aksi pembakaran patung Soeharto yang membuatnya ditangkap polisi dan mendapat sanksi tidak boleh tinggal di asrama mahasiswa lagi. Tuntutan Yusril kepada Soeharto terwujud 19 tahun kemudian. Yusril memberikan pengaruh yang besar dalam merubah pandangan Soeharto mengenai kondisi politik tanah air di bulan Mei 1998. Di saat semua orang di lingkungannya tidak berani meminta Soeharto turun, karena saat itu Soeharto tidak mau turun, Yusril berani meminta Soeharto untuk turun dengan memberikan pandangan hukum yang dapat diterima oleh Soeharto, di mana pandangan Yusril saat itu tidak memberatkan Soeharto dan juga bisa menyelamatkan negara dari chaos yang dapat menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara rakyat dan militer.